kami membaca itu ada beberapa hal yang sifatnya di dalam untuk membangun ataupun menciptakan SDM yang lebih baik, kami masih bisa menerima. Tapi kalau yang poin 4 ini khususnya pokok bahasan untuk Kabupaten Sleman nomor 4 lah yang menjadi permasalahan bagi kita. Kemudian apakah kita sudah berkoordinasi maupun konsolidasi dengan dua abdesi yang ada? Kita tidak melakukan konsolidasi maupun koordinasi dengan abdesi, kedua abdesi tersebut. Perlu kami sampaikan untuk sementara Kabupaten Sleman adanya paguyuban Suryo Dadari, kemudian adanya paguyuban Manik Moyo dan lain sebagainya, ini bukan merupakan unsur atau komponen dari abdesi. Karena kami merasa adanya paguyuban ini berbeda dengan daerah yang lainnya. Kami menamakan paguyuban ini karena kami di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah daerah istimewa yang mestinya berbeda dengan daerah yang lainnya. Pak Ketua Nayat Tokoh untuk ini kepada Pak Gandang selaku Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Provinsi DIY, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media massa, yang saya hormati Bapak Irawan, Ketua Suryo Dadari dan Manik Moyo, serta Bapak-Bapak Ketua Paguyuban perangkat Kelurahan Sleman. Kami sebagai Ketua Nayat Tokoh mengulang kembali ini, hanya mempertegas karena pernah disampaikan oleh Sekjen kami dari Gunung Kidul yang setelah membuat press release juga soal penolakan butir keempat yang tadi disampaikan oleh Mas Irawan soal masa jabatan perangkat. Jadi kami pada kesempatan ini saya pribadi sebagai ketua mempertegas atau memperkuat yang disampaikan dari Mas Irawan bahwa bukan hanya Sleman dan Gunung Kidul, tapi hampir semua dari DIY, Pamong dan perangkat menolak adanya usulan masa jabatan yang dibatasi hanya 6 tahun. Jadi sekali lagi kami mewakili Nayat Tokoh menolak dengan keras butir keempat usulan dari abdesi. Saya kira itu saja dari saya. Ada lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Gandang. Oktober terkait dengan perangkat desa yang mana yang menjadi 11 poin intinya yang menyentuh sampai menjadikan ketidaknyamanan ada di perangkat desa adalah poin 4, yaitu masa jabatan perangkat desa sama dengan masa jabatan kepala desa. Nah, ini yang menjadi pemikiran ketidaknyamanan kita semua. Nah, untuk ini mari acara kita mulai. Untuk ini mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di tempat berdoa disilakan. Cukup, terima kasih. Selanjutnya sebelum kita serahkan ke Pak Ketua Paguyuban Suryo Dadari, Pak Gandang Arjanata. Ya. Untuk ini selanjutnya acara kami serahkan ke Pak Irawan selaku Ketua Paguyuban Suryo Dadari, disilakan. Sleman untuk melakukan press release ataupun melakukan klarifikasi maupun pernyataan sikap dari Paguyuban Suryo Dadari
terkait dengan adanya wacana dari DPP Pusat Abdesi yang telah menyampaikan beberapa usulan di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 6 yang berkaitan dengan Undang-Undang Desa, di mana kiranya kami sangat perlu untuk melakukan kegiatan pada siang hari ini, karena dari apa yang sudah menjadi wacana tersebut ini membuat kami baik lurah maupun pamong kalurahan di Kabupaten Sleman merasa resah dan tidak nyaman. Dan kalau berlarut-larut kami tidak melaksanakan pernyataan sikap, ini bisa memunculkan perpecahan di antara kami, antar pamong maupun lurah se-Kabupaten Sleman. Maka pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Suryo Dari dan mewakili seluruh pengurus dari bersepakat untuk menyampaikan saran dan aspirasi kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta maupun pemerintah pusat. Demikian pernyataan sikap dari Suryo Dari, kami Paguyuban Lurah dan Pamong Suryo Dari, baik dari Manikmoyo, dari Carik Sembada, dari Jagabaya Jogoboyo Sembada, Makmure, Kalimasodo, Banarto, Hastobroto, Pangreto, dan Cokro Pamungkas. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita laksanakan bersama penandatanganan pernyataan sikap dari anggota Suryo Dari yang terdiri dari Manikmoyo, nanti Pak Irawan SIP, Paguyuban Lurah, Paguyuban Carik Sembada, Pak Johan Hendri Kurniawan atau yang wakili, Paguyuban Jogoboyo Sembada, Pak Wijayanto, Paguyuban Pululu Makmure, Pak Ardi Prasetyo, Paguyuban Kalimosodo, Pak Prasetyo Sujanarto, Paguyuban Danarto, Pak Samsu Triyadi, Paguyuban Hastobroto ataupun Toto Laksono, Bapak Lili Harmanto, Paguyuban Pangreto atau Perencanaan dulu, Pak Suhartono, dan Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas Sudiman. Nanti penandatanganan dilaksanakan di depan podium ini menghadap ke timur. Mohon nanti ini LCD-nya berkenan digeser untuk alas penandatanganan dari Pringsewu atau dari petugas, untuk itu nanti diserahkan di tengah. Bapak-bapak dari Paguyuban berdiri menghadap ke timur, nanti gantian. Sebelum ke sana, nanti dari teman-teman yang ingin menambahkan statement disilakan. Saya mengawali dari Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas, bahwa dengan statement dari ABSI yang sudah menjadi rekomendasi dan diserahkan ke Kemendagri, ini versi saya adalah cukup menggelisahkan Dukuh. Karena apa? Di tahun-tahun politik seperti ini sangat mudah untuk menerima masukan apapun untuk dijadikan landasan hukum perangkat desa dalam hal merubah atau merevisi Undang-Undang Nomor 6 2014 yang nanti rasanya akan mencelakakan bagi pamong atau perangkat desa se-Indonesia, khususnya daerah Istimewa Yogyakarta dan utamanya Kabupaten Sleman. Karena memang berangkat dari situasi saat ini. Rekomendasi ya. Nah, kemudian apakah yang dipermasalahkan hanya nomor poin 4 itu saja atau untuk yang poin yang lain bagaimana?
Ya, penandatanganan diawali Pak Ketua Manik Moyo, Bapak Irawan Sarjana Ilmu Pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dari Carip Sebada. Dari Joko Boyo Sebada. Dilanjutkan Makmuri. Setelah itu dari Kalimosodo. Dari Paguyuban Galnarto. Paguyuban Hasto Broto, Paguyuban Pangripto dan Cokro Pamungkas. Dilanjutkan tanda tangan selaku Ketua Suryo Dadari pada Bapak Irawan SIP. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya, mari Nyawiji. Ya, Sleman, Suryo Dadari, Sleman, Suryo Dadari, Sleman, Suryo Dadari. Terima kasih. Ini yang pertama tentu saja di poin 4 itu kami merasa resah. Dan ini kalau dibiarkan, kami tidak ada sikap dan mungkinnya ini bisa menimbulkan permasalahan di tengah-tengah pemerintahan Kaluran ataupun pemerintah desa, baik lurah sampai dengan pamong Kaluran. Mengapa demikian? Karena di dalam usulan abdesi poin 4 itu masa jabatan pamong ataupun perangkat desa sama dengan masa jabatan lurah. Artinya setiap 6 tahun sekali, setiap periode lurah itu berhenti, berarti akan berganti semua pamong kalurahannya. Sehingga ini memang membuat kita resah, karena memang yang mendasari dari itu semua terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengatur hal tersebut dan jauh dari peraturan perundang-undangan yang ada selama ini. Kemudian fungsi dan kewenangan maupun tugas dari lurah dan pamong kalurahan memang berbeda, memang sangat jauh berbeda. Jadi kalau disamakan masa jabatannya jelas tidak memungkinkan. Kemudian dari sisi efektivitas, efisiensi anggaran jelas tidak menguntungkan, karena setiap 6 tahun sekali harus merombak dari lurah ke pamong, itu juga memerlukan pembiayaan yang juga besar, sehingga daripada ini tidak efektif maupun efisien, mestinya biaya itu untuk pembangunan dan kegiatan pemerintahan desa yang lainnya hanya untuk dihabiskan hanya untuk pemilihan lurah dan pamong kalurahan. Kalau itu dilakukan hanya setiap periode pergantian lurah selama 6 tahun. Kemudian secara kondusivitas, stabilitas lingkungan ataupun kalurahan ataupun desa juga tidak menguntungkan. Jelas di situ setiap 6 tahun kita juga harus berganti, tentu berganti kepemimpinan sampai dengan pamongnya. Ini secara stabilitas dan kondusivitas lingkungan terkait untuk sebagai penunjang kelancaran pembangunan maupun kegiatan pemerintahan juga tidak mendukung hal tersebut. Jadi, di samping itu secara akuntabilitas kita tidak terukur, setiap 6 tahun harus berganti antara lurah dan pamong kalurahan. Ini sangat tidak terukur dan tidak efisien menurut kami. Pak, dengan usulan yang nomor 4 tadi, kemudian harapan ke depannya apa, Pak? Harapan dari kami ya tetap, karena fungsi dan kewenangan, fungsi dan tugasnya itu berbeda, mestinya juga kami sudah sesuai dengan apa yang ada di peraturan yang ada sekarang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jelas kalau lurah itu dibatasi dengan masa jabatan, kalau pamong itu dibatasi dengan usia.